Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Nehemia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 28 dan 29, firman-Nya berkata demikian. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita kesehatian dalam penata layanan. Sudah barang tentu dalam penata layanan di gereja, hal sangat penting yang dituntut dari kita adalah perlu ada kesehatian. Dan untuk kita bisa ada kesehatian, maka kita perlu ada hati. Yaitu hati untuk Tuhan, hati untuk mengasihi Tuhan, hati untuk pelayanan. Karena tidak mungkin ada kesehatian tanpa kita punya hati untuk melayani ataupun hati untuk mengasihi Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana suatu kesepakatan umat Israel yang ada dalam Nehemia yang kita baca tadi mulai dari pasal 10 ayat 1 sampai 29. Kalau kita lihat ayat terakhir dari pasal 9 itu, secara khusus dalam ayatnya yang terakhir di situ dikatakan bagaimana mereka melakukan suatu piagam perjanjian. Dalam ayat 38, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Ini suatu piagam perjanjian, suatu kesehatian dari umat Israel pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah kesehatian dalam hal apa? Apa yang menjadi piagam perjanjian mereka dengan Tuhan pada waktu itu yang menunjukkan kesehatian mereka pada waktu itu? Dan ini juga menjadi suatu kesehatian kita dalam penata layanan di gereja. Apa yang harus menjadi perhatian kita dalam hubungan dengan kesehatian dalam penata layanan di gereja? Kesehatian dalam hal apa? Nah, itu yang dijelaskan dalam ayat 28 tadi. Kalau Anda perhatikan ayat 28 dan 29, di sana dikatakan seperti ini. Ayat 28, dan orang-orang yang lain yakni para imam, terus di situ yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Perhatikan di sini untuk patuh kepada hukum Allah, juga dijelaskan lebih jelas dalam ayat 29, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah. Untuk hidup menurut hukum Allah, sampai mereka bersumpah, sampai di sini menunjukkan mengenai kesehatian mereka. Jadi dari sini kita melihat hal yang pertama adalah kita harus ada kesatian untuk patuh, hidup menurut hukum Allah.
Ini perlu ada suatu tekad dari kita, perlu ada suatu kesehatian dari kita, perlu ada suatu kesepakatan kita bersama bahwa kita mau hidup menurut hukum Allah. Itu yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu dalam kepemimpinan Nehemia. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah. Ini juga yang harusnya menjadi kesehatian kita dalam penata layanan dalam gereja. Mari kita juga untuk sehati, untuk kita sepakat, untuk kita tekad bersama bahwa kita mau patuh kepada hukum-hukum Allah. Artinya bahwa hukum-hukum Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita yang terus-menerus kita hidupi, terus-menerus kita lakukan. Dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita berjemaat, dalam penata layanan kita di gereja, komitmen seperti ini, kesatian untuk patuh kepada hukum Allah, ini sesuatu yang sangat penting. Jadi tidak boleh kita sebagai orang-orang yang ada di kebun anggur Tuhan, dalam gereja, dalam penata layanan, kita tidak boleh menginjak-injak hukum Tuhan. Kita tidak boleh mempermainkan hukum Tuhan itu. Tapi sebaliknya kita pegang teguh dalam hidup kita dan kita berkomitmen bersama, bersehati bersama bahwa kita mau hidup menurut hukum Allah. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Jadi kita terus mengevaluasi pelayanan-pelayanan kita, penata layanan kita, ataupun kita hidup para pelayan-pelayan. Ada enggak cara-cara hidup kita yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan? Seharusnya kita terus buang, kita tinggalkan itu, dan kita mulai belajar untuk ada kesehatian, untuk patuh pada hukum-hukum Allah itu dalam penata layanan di gereja ataupun dalam pelayanan kita. Yang kedua, kesehatian dalam hal apa? Yang kedua adalah kesehatian dalam memberikan perpuluhan. Ini salah satu bagian dari hukum Allah juga yang menjadi sorotan dalam konteks ayat ini, secara khusus dalam ayat-ayat di bawahnya, bahwa perpuluhan itu juga menjadi kesehatian kita dalam penata layanan di gereja. Artinya bahwa kita juga ada suatu komitmen bersama, ada suatu kerinduan bersama, ada suatu tekad bersama, bahwa kita juga mau memberikan 1/10 dari penghasilan kita untuk penata layanan dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini butuh kesehatian bersama dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga persembahan perpuluhan itu menjadi bagian yang vital dalam kehidupan, dalam pelayanan kita, termasuk juga dalam penata layanan di gereja. Ini menjadi tanggung jawab kita. Dan ini butuh kesehatian dalam hidup kita sebagai umatnya. Mari kita sungguh-sungguh mempraktekkan perpuluhan ini dalam kehidupan kita demi penata layanan dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita terus maju dan berkembang karena didukung oleh pemberian umat jemaat yang sehati dalam memberikan 1/10. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami kesehatian dalam penata layanan di gereja. Tuhan tolong kami untuk kami selalu ada kesehatian dalam penata layanan. Secara khusus kami ada kesehatian untuk hidup menurut hukum Allah, kesehatian untuk memberikan 1/10. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.